Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat dan selalu diberi keberkahan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit membahas mengenai fermentasi kefir. Nah, berikut adalah anggota kelompok kami, Sandi Satria Pamungkas, Caroline Andreas S, dan juga Vanessa Friska Adela. Nah, topik yang akan dibawakan pada hari ini adalah yang pertama, sejarah dari kefir, karakteristik dari kefir, proses pembuatan kefir, dan juga kontrol kualitas kefir. Nah, apa sih kefir itu? Kefir adalah salah satu jenis susu fermentasi yang dibuat menggunakan starter granula kefir yang mengandung bakteri asam laktat dan yeast. Kefir merupakan minuman tradisional hasil fermentasi yang telah populer selama berabad-abad di Timur Tengah. Minuman ini berasal dari pegunungan Kaukasus yang terletak di daerah bekas Uni Soviet Asia Tengah. Nama kefir ini berasal dari bahasa Turki kef atau keif yang berarti perasaan yang baik, yang mengacu pada perasaan yang baik atau sehat setelah mengonsumsinya. Nah, kefir bisa diketahui melalui karakteristik kimia dan fisiknya. Yang pertama adalah nilai pH kefir yang berkisar antara 3 sampai 4. Kadar keasaman fermentasi susu dipengaruhi aktivitas bakteri dalam grains kefir. Bakteri akan merubah laktosa menjadi asam laktat yang dapat menurunkan nilai pH kefir. Yang kedua adalah rasa asam pada kefir. Rasa asam pada kefir ini ditimbulkan dari starter yang terdiri dari bal dan yeast yang mengubah laktosa untuk membentuk cita rasa kefir. Nah, yang ketiga adalah tekstur dari kefir yang agak kental. Viskositas yang terbentuk pada suatu produk susu terfermentasi disebabkan oleh penggumpalan protein oleh asam laktat selama proses fermentasi. Asam laktat yang dihasilkan selama proses fermentasi ini menyebabkan koagulasi protein pada susu. Nah, kefir ini bersifat kental seperti krim dengan rasanya yang asam dan beralkohol. Kefir ini juga dapat dikonsumsi oleh orang yang mengalami lactose intolerance karena adanya proses fermentasi laktosa pada susu yang diubah menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga kandungan laktosanya lebih rendah. Yang keempat adalah aroma khas pada kefir. Starter biji kefir yang terdiri dari bal dan yeast selain menghasilkan metabolit berupa asam laktat juga berperan menghasilkan asetaldehid, diasetil, serta asam aseton untuk menghasilkan flavor dan aroma khas kefir. Dan yang terakhir adalah warna kefir yang putih agak kekuningan. Dalam proses fermentasinya, bakteri dalam biji kefir mendegradasi laktosa menjadi asam laktat yang mempengaruhi warna kefir menjadi putih agak kekuningan. Selanjutnya, berikut merupakan cara pembuatan dari kefir, di mana bahan baku yang digunakan di dalam pembuatan kefir antara lain berupa susu segar, di mana susu ini bisa didapatkan dari susu sapi, kambing, maupun domba, atau bisa juga dengan susu skim, dan biji kefir. Nah, biji kefir ini memiliki beberapa mikroflora, antara lain bakteri asam laktat, yaitu probiotik yang memiliki sifat positif bagi tubuh dan pencernaan manusia. Antara lain Streptococcus sebesar 58,3%, Lactobacillus sebesar 35,4%, dan juga Kamer yang dapat memfermentasi laktosa di dalam susu sapi segar tersebut. Bagaimana sih cara pembuatan kefir? Cara pembuatannya yaitu dengan melakukan proses fermentasi susu segar, baik dari susu sapi, kambing, maupun domba, dengan dicampurkan menggunakan kultur kefir atau biji kefir, di mana biji kefir ini berupa koloni bakteri yang bersimbiotik secara bersama-sama dengan unsur lainnya untuk membentuk suatu jaringan yang memadat. Oke, selanjutnya merupakan tahapan-tahapan dari pembuatan kefir, di mana terdapat 5 tahapan. Yang pertama, yaitu dilakukan pasteurisasi pada susu sapi segar, dengan menggunakan suhu 85 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian suhunya diturunkan sampai mencapai suhu kamar kurang lebih 27 derajat Celcius. Kemudian tahapan kedua dilakukan inokulasi dengan menggunakan biji kefir sebanyak 5% dan kemudian dilakukan pengadukan sampai merata supaya antara kefir dengan biji kefir ini dapat mencampur menjadi satu. Kemudian tahapan ketiga dilakukan penuangan kefir yang telah dicampur dengan kultur tersebut ke dalam gelas toples yang steril dan kemudian dilakukan inkubasi dengan menggunakan suhu kamar kurang lebih 25 derajat Celcius selama 20 jam.
sampai susu mengental untuk menjadi kefir. Kemudian, tahapan keempat dilakukan penyaringan kefir, di mana penyaringan ini bertujuan untuk memisahkan biji kefir dari substrat kefir yang telah didapatkan atau ekstrak kefir yang telah kita dapatkan. Kemudian, tahapan kelima dilakukan penyimpanan biji kefir yang telah dipisahkan pada tahap sebelumnya, di mana penyimpanan ini berguna untuk inokulasi selanjutnya dan pembuatan kefir selanjutnya. Kemudian, terdapat tahap terakhir berupa kefir atau substrat aktif dapat dimasukkan ke dalam toples steril dan dilakukan penyimpanan pada suhu 5 derajat Celcius. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan melakukan suatu perlakuan atau pengujian, di mana biasanya dilakukan pengujian pada kadar etanol atau alkoholnya, kadar asamnya atau pH-nya, dan juga viskositas maupun kualitas dari kefir. Nah, berikut ini merupakan diagram alir dari pembuatan kefir, di mana diagram alir ini hampir sama dengan tahapan-tahapan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pertama, susu segar dipasteurisasi, kemudian diturunkan suhunya mencapai suhu kamar. Setelah itu diinokulasi dengan starter berupa biji atau granula kefir. Kemudian dilakukan inkubasi pada suhu kamar selama 20 jam, di mana inkubasi ini untuk membuat kultur starter dan juga susu segar tersebut bekerja dan membentuk kefir yang kita inginkan. Kemudian dilakukan penyaringan, di mana penyaringan ini untuk memisahkan biji kefir dari kefir yang telah didapatkan. Kemudian kefir yang telah didapatkan ini dengan tekstur yang agak kental disimpan pada suhu 5 derajat Celcius dan dilakukan pengujian. Di sini kebetulan pengujian yang dilakukan pada 0 hari, 3 hari, 6 hari, 9 hari, dan 12 hari. Di mana pengujian ini bisa bermacam-macam, mulai dari pH, kemudian viskositas, kualitas, maupun tingkat etanol atau alkohol dari kefir tersebut. Hi, I'm Julie from Cultures for Health. Milk kefir grains are a fermentation powerhouse that feed off milk to make a rich, creamy probiotic beverage that you can drink on its own, in smoothies, or add to lots of. Save a lot of money making kefir at home each day. You can do this. Let's get started. First, you'll want to make sure your kefir grains are activated. If you've just gotten your grains, go ahead and watch our activation video on our website. Now pour the active kefir grains into a 1-quart jar. We recommend using 1 teaspoon of kefir grains for up to 4 cups of milk. Next, pour in the milk. You'll want to stay away from milk that is ultra-pasteurized or labeled as UHT. Neither of these will culture reliably. If you wish to use an alternative milk, like coconut milk or raw milk, check out our website for special instructions. Now go ahead and cover the jar, place it in a warm spot, and allow it to culture for 12 to 24 hours. After 12 hours, keep an eye on it. You're looking for a change in texture and consistency. Once your kefir has changed texture, it's time to strain the grains. To strain the grains, we recommend using a fine mesh strainer made of either plastic or nylon. And then if you need help working the kefir through the strainer, you'll want to use clean hands or a non-metal spoon. And be patient. It can take a few minutes to fully strain all the kefir. So add your kefir grains to new fresh milk. Kefir grains are hungry little critters. They need to be fed with food regularly. To keep them as healthy as possible, try not to overculture. But it's going to happen occasionally. And when it does, just keep a closer eye on them next time, and your next batch is likely to turn out just fine. At this point, your kefir is finished. Go ahead and store it in the fridge, and check out our website for lots of ideas for how to use your kefir. Making kefir at home is easy, but we do see a few common issues, so here are some things to keep in mind. First, kefir grains are living organisms. They grow and change with their environment. For example, warmer temperatures will cause kefir to culture more quickly, whereas cooler temperatures will cause kefir to culture more slowly. Next, if your kefir grains aren't working quite as expected, you can try moving them to fresh milk more often or removing some of the kefir grains.
Once you have some experience making kefir, if you'd like to try some other techniques such as a second fermentation or slowing down the amount of kefir you're making on a regular basis, check out our website for tips and tricks. If you have any questions or concerns during this process, please don't hesitate to reach out to our customer support team. Thank you for watching, and remember, you can do this with Cultures for Health. Nah, dari video yang telah dijelaskan tadi, dapat jika disimpan pada suhu yang tinggi atau suhu yang panas, maka kefir akan mengalami pengentalan. Dan juga jika kefir disimpan pada suhu yang rendah atau yang agak dingin, maka kefir juga akan mengalami penurunan pengentalan atau viskositas, di mana kefir tersebut akan mencair. Jadi, lama atau waktu penyimpanan kefir yang telah didapatkan itu harus disesuaikan untuk menghasilkan kualitas dari kefir yang baik. Selanjutnya, kontrol kualitas kefir. Terdapat 3 kontrol kualitas pada kefir. Yang pertama ada kontrol kualitas pada bahan mentah, kontrol kualitas pada saat pemrosesan, dan kontrol kualitas pada produk akhir. Yang pertama yaitu kontrol kualitas pada bahan mentah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain, konsentrasi kefir grain yang digunakan akan berpengaruh terhadap kadar etanol yang akan dihasilkan. Yang kedua, kandungan kasein atau laktosa akan berpengaruh pada viskositas kefir. Yang ketiga, menggunakan susu sapi atau kambing segar bermutu tinggi. Selanjutnya, kontrol kualitas pada saat pemrosesan. Ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan pada kontrol kualitas saat pemrosesan, yaitu waktu inkubasi akan berpengaruh terhadap kefir, di mana waktu inkubasi yang semakin lama akan mengakibatkan produk akhir menjadi lebih kental. Yang kedua, suhu fermentasi dan pH sebaiknya menggunakan yang optimal. Yang ketiga, penambahan konsentrasi sukrosa pada kefir akan berpengaruh terhadap aktivitas antibakteri E. coli. Penambahan sukrosa yang terlalu banyak akan mengubah tekanan osmosis susu yang berdampak pada pertumbuhan mikroorganisme kefir dan menghambat pembentukan produk metabolit primer dan sekunder. Yang ketiga, pasteurisasi susu sapi atau kambing sebaiknya menggunakan suhu 85 derajat Celcius selama 30 menit yang bertujuan untuk membunuh mikroba yang tidak diinginkan dan mencegah terjadinya denaturasi protein. Selanjutnya, kontrol kualitas pada produk akhir. Waktu simpan yang baik yaitu disimpan pada suhu 4 derajat Celcius selama 14 hari. Persyaratan jumlah sel hidup probiotik dalam susu fermentasi minimal 10⁻7 CFU per gram karena konsentrasi minimum dari bakteri probiotik yang efektif saat dikonsumsi, bakterinya berkisar 10⁻8 sampai 10⁻9 per mili. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya pengurangan jumlah bakteri probiotik selama penyimpanan. Dan yang terakhir, tinggi suhu penyimpanan dan lama waktu penyimpanan akan berpengaruh terhadap peningkatan kadar etanol. Hal ini disebabkan oleh yeast yang menghasilkan etanol sebagai hasil dari metabolitnya pada suhu yang lebih tinggi. Selain itu, tinggi suhu dan lama waktu penyimpanan akan berpengaruh juga terhadap free fatty acid atau FFA dan viskositas kefir. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan untuk menyusun presentasi kami kali ini. Sekian penjelasan dari kami mengenai fermentasi kefir. Semoga dapat membantu dan menambah ilmu teman-teman semua yang menonton. Terima kasih.